Hai, Anda orang-orang baik dan hebat, ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Rusid. Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk, yakni pertanyaannya adalah, apakah HRD lebih cocok jadi CEO di perusahaan besar atau di perusahaan yang lebih kecil? Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Latar belakang HRD dapat menjadi modal berharga bagi seorang CEO di perusahaan besar maupun yang lebih kecil. Tetapi ada beberapa nuansa yang perlu dipertimbangkan. Untuk perusahaan besar, kelebihannya manajemen talentanya skala besar. Jadi perusahaan besar memiliki ribuan karyawan, bahkan lebih daripada itu sehingga pengalaman HRD dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta dalam skala besar sangat berharga. Kemudian struktur organisasinya tentunya lebih kompleks. HRD memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana membangun dan mengelola struktur organisasi yang kompleks. Yang penting untuk efisiensi dan efektivitas perusahaan besar. Selanjutnya, budaya perusahaan yang kuat. Membangun dan memelihara budaya perusahaan yang positif dan inklusif sangat penting di perusahaan besar, dan HRD memiliki keahlian untuk melakukannya. Selanjutnya, manajemen perubahan. Perusahaan besar sering mengalami perubahan organisasi dan HRD memiliki pengalaman dalam mengelola perubahan tersebut dengan lancar. Tantangannya, fokus yang terlalu luas. CEO dari HRD mungkin perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang-bidang lain seperti pemasaran, keuangan, dan operasional untuk membuat keputusan strategis yang komprehensif. Selanjutnya, terkait dengan delegasi. CEO dari HRD perlu belajar untuk mendelegasikan tugas-tugas HRD kepada tim HR agar dapat fokus pada isu-isu strategis yang lebih luas. Bagaimana di perusahaan kecil? Kelebihannya, hubungan karyawan yang erat. Di perusahaan kecil, CEO dari HRD dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih personal dan suportif. Kemudian, terkait dengan fleksibilitas, perusahaan kecil lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan dan program HRD yang inovatif. Selanjutnya, pengaruh budaya yang lebih besar. CEO dari HRD memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk budaya perusahaan di perusahaan kecil. Tantangannya, sumber dayanya terbatas. Perusahaan kecil mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk berinvestasi dalam program HRD, sehingga CEO dari HRD perlu lebih kreatif dalam menemukan solusi yang lebih hemat biaya. Selanjutnya, keterampilan yang beragam. CEO dari HRD di perusahaan kecil mungkin perlu memiliki keterampilan yang lebih beragam karena mereka mungkin harus menangani berbagai tugas di luar HRD. Kesimpulannya adalah HRD dapat menjadi CEO yang sukses di perusahaan besar maupun kecil asalkan mereka memiliki pemahaman bisnis yang luas, keterampilan kepemimpinan yang kuat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pentingnya sumber daya manusia, CEO dengan latar belakang HRD semakin dihargai di perusahaan besar maupun kecil. Mereka dapat membawa perspektif yang unik dan berharga ke dalam pengambilan keputusan strategis, membantu perusahaan membangun tim yang lebih solid, dan menciptakan budaya perusahaan yang positif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Untuk para coach dan juga profesional lainnya, bila ingin ngobrol di konten saya bisa DM saya ya. Oke, pastinya kita akan ketemu lagi. Salam, Arianti Afian Rusid.